Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Abah Outdoor. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai pengukuran debit sungai. Nah, buat apa pengukuran debit sungai? Ya, untuk mengetahui debit sungainya. Biasanya kegiatan ini adalah salah satu bagian dari penyelidikan hidrologi. Buat bendungan atau buat tambang gitu ya, macam-macam lah, banyak gitu ya. Nah, jadi ada satu hal yang penting dalam setiap kegiatan di lapangan, yaitu safety. Safety first, keselamatan kerja itu nomor satu. Jadi saya ada cerita sedikit ya. Saya kehilangan salah satu sobat saya ketika melakukan kegiatan pengukuran debit sungai di Cilacap, di Sungai Serayu gitu ya. Dulu waktu kuliah tahun 97 ya, udah lama sekali, 97 gitu. Jadi almarhum itu ketika di pinggir sungai nyabut peskal, terjerembab ke dalam sungai dan terbawa arus gitu ya. Jadi setiap kegiatan di lapangan itu safety nomor satu ya. Safety first gitu. Oke, sekarang kita langsung masuk ke dalam bahasannya ya. Pertama kita pilih dulu sungainya yang lurus ya. Sungainya yang lurus, jadi jangan sampai ada yang berbelok-belok ataupun ada batu-batu gitu ya. Soalnya kalau berbelok-belok atau berbatu itu nanti arusnya itu bisa berputar gitu ya. Nah, kecepatannya itu tidak konstan. Nah, sedangkan kalau yang lurus itu kecepatannya itu relatif konstan gitu ya. Jadi pengukuran itu akan lebih baik kalau di sungai yang lurus gitu ya. Datanya itu lebih bagus gitu. Nah, terus kalau kita sudah menemukan sungai yang lurus, kita buat penampangnya. Nah, kita buat penampangnya tegak lurus terhadap sungai. Penampangnya itu apa? Yaitu profil dari kedalaman sungainya gitu. Nah, gimana cara ngukurnya? Yang ngukurnya itu biasa pakai peskal gitu ya, atau pakai tali dengan di bawahnya itu ada pemberatnya, atau bisa menggunakan, kalau yang canggih sekarang itu pakai yang biasa untuk batimetri, bisa pakai itu untuk sungai-sungai yang besar gitu ya, yang 100 meter atau 50 meter itu harus pakai alat batimetri. Nah, setelah kita membuat profilnya, terus kita bagi segmen untuk pengukuran kecepatan. Nah, contohnya begini, sungai 10 meter kita bagi 2 segmen, 3 segmen ya. 3 segmen. Yang pertama itu pengukuran di 2 meter, yang kedua di 5 meter, yang ketiga di 8 meter. Nah, setelah itu kita melakukan pengukuran kecepatan airnya, arusnya gitu. 2 cara. Nah, cara yang pertama itu adalah cara manual. Dulu ya kalau saya kuliah itu pakai gebog jauh gitu ya, atau pakai botol kayu gitu ya. Jadi dari titik A menuju titik B berapa detik terukur. Nah, itu bisa ketahuan kecepatannya meter per detik gitu, berapa gitu ya. Nah, kalau yang sekarang itu jadi pakai current meter. Kalau current meter itu langsung di spot. Jadi diukur di titik A atau di penampang yang kita buat itu, di garis penampangnya kita ukur langsung ketahuan berapa kecepatannya. Nah, jadi di dalam satu penampang itu kan kita melakukan tadi 3 titik untuk pengukuran. Nah, satu titik itu kita melakukan 3 kali pengukuran juga. Jadi di kedalaman 0,2, di kedalaman 0,6, dan di kedalaman 0,8. Kenapa? Karena sungai itu jadi arus itu kecepatannya itu berbeda di permukaan, di tengah, dan di bawah. Nah, itu berbeda kecepatannya. Makanya kita harus ukur di atas berapa, di 0,2, terus di tengahnya itu di 0,6 berapa. Nah, terus yang di bawahnya di 0,8 berapa, itu yang di bawahnya. Nah, itu 0,2, 0,6, 0,8 itu merupakan persentase. Contohnya begini, kalau kedalaman 2 meter, 0,2 dari 2 meter berarti 0,4 meter dari permukaan sungai ya. Terus 0,6-nya dari 2 meter itu berarti 1,2. Itu 1,2. Terus yang ketiga 0,28 dari 2 meter berarti 1,6 meter. Nah, gitu. Nah, setelah kita mengetahui kecepatannya, kita ketahui kecepatan dari sungainya, kita rata-ratakan, terus kita hitung luas per segmennya. Kan kita tadi ada 3 segmen ya. Segmen A, B, C. Nah, kecepatan itu berapa gitu kan ya.
Nah, kecepatannya dirata-ratakan, kita ketahui luas per segmennya berapa, tinggal dikalikan. Nah, tinggal dikalikan itu satuannya apakah kita mau liter per detik atau mau kubik per detik gitu ya. Contohnya kita kubik per detik. Contoh kubik per detik itu jadi meter pangkat 3 per detik. Nah, nanti tinggal dikalikan aja kecepatan rata-rata dikalikan dengan luas, langsung keluar jadi kubikasinya gitu ya. Jadi debitnya langsung keluar, debitnya berapa kubik per detik gitu untuk sungai yang besar. Nah, kalau udah keluar angkanya kan mau dirubah juga bebas, berapa juga bisa aja gitu ya. Oke, terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat video ini. Apabila ada pertanyaan atau apapun silahkan komen di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.